Saya tuh pernah mengusulkan dulu ke pemerintah Kota Bekasi bahwa anak-anak nakal Kota Bekasi, saya nggak seperti KDM ya, KDM, iya, KDM yang sekarang. dititipkan enggak. Saya dulu tuh mengusulkan bahwa ada satu sekolah itu yang digunakan untuk mendidik mereka yang agak bandel-bandel ini. Gimana? Anak itu dicelupin kepalanya berkali-kali, dimasukin ke air. Sama orang tuanya? Anak kecil, sesama anak kecil. Oh, sesama anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cak Nur. Asminto ceritain aja. Ya, alhamdulillah kita kedatangan tamu yaitu Ketua LPM Jaka Sampurna Kota Bekasi, Muhammad Sa'roni SH. Gitu Bang ya? Betul, betul. Saya panggilnya Bang Roni aja Bang ya. Siap. Apa kabar Bang? Baik. Salam kenal Bang ya. Ya, Roni panggilnya. Panggil Bang Roni ya. Ya, betul. Alhamdulillah Bang Roni ini sebelumnya aktif di KPAD. KPAI ya. Iya betul. Perlindungan anak daerah. Ini isu penting bagi rakyat Indonesia, edukasi tentang perlindungan anak. Tentunya seperti itu Bang. Tolong Bang ceritain Bang pengalaman Abang di dunia KPAI itu Bang. Oke, terima kasih Bang Nuh ya, Bang Ya. Nuh, bahwa dulu di Kota Bekasi itu pertama adalah KPAID, Komisi Perlindungan Anak Daerah, kemudian periode ketiga itu berubah menjadi KPAD, itu Komisi Perlindungan Anak Daerah. Pada prinsipnya KPAD lahir adalah dari sebuah keprihatinan ketika bahwa anak-anak di Kota Bekasi banyak yang menjadi korban, Ya. baik itu bullying di sekolah, kemudian kekerasan fisik di lingkungan keluarga, atau juga kekerasan seksual. Dan dari keprihatinan itu maka kami dan teman-teman saya dan teman-teman itu mencoba untuk mendirikan KPAD dengan kita datang ke KPAI pusat, bagaimana cara pendirian dan sebagainya, sehingga kita dirikan KPAD. Karena sesungguhnya KPAD itu adalah KPAI itu adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Sebetulnya itu yang menjadi tugas utama KPAD. KPAD itu adalah menjamin bahwa anak-anak Kota Bekasi haknya terpenuhi, sekolahnya terpenuhi, kemudian kenyamanan di luar rumah juga terjamin, keamanan di taman-taman kota atau di lingkungan publik itu terjamin aman. Termasuk juga bagaimana sih perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah yang merupakan kewajiban untuk menjalankan amanat undang-undang bahwa pemerintah daerah Kota Bekasi juga harus memenuhi kebutuhan dan juga perlindungan terhadap anak. Dari situlah kita mencoba fungsi sementara KPAD waktu itu adalah bukan kita tinggalkan, tapi kita satukan visi kita dengan visi pemerintah Kota Bekasi. Artinya kita menjadi sinergitas, sinergi bersama-sama untuk bagaimana pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak Kota Bekasi bisa berjalan dengan baik. Jadi periode pertama itu kami sinergi menyatu, menangani kasus bareng, menerima laporan bareng. Padahal kami sebetulnya bukan eksekutor yang harus, ya bukan eksekutor. Yang eksekutor itu adalah pemerintah daerah. Tapi tahun pertama kita bangun bersama-sama dengan harapan bahwa kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak ini sangat penting. Karena gini Mas, korban-korban anak-anak ini juga karena akibat orang tua. Misalnya perceraian, anak akan jadi korban. Pasti akan jadi korban. Kadang-kadang menjadi rebutan hak asuh. Kemudian saling melarang untuk dikunjungi. Itu contoh kecil aja dari ketahanan. Jadi memang ketahanan rumah tangga yang lebih penting gitu Mas. Iya, berarti juga
perceraian itu anak lah menjadi korbannya seperti itu Bang ya. Nah kalau Abang ini kan berarti bukan eksekutor ya, bukan istilahnya langsung yang menanganin kalau ada kejadian, berarti hanya menginformasikan Bang ya. Jadi Bang, fungsi kita di samping juga pengawasan, kita juga mengumpulkan data, kemudian menerima pengaduan. Kalau ada pengaduan, kita juga mendampingin untuk mediasi, dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan juga melaporkan kepada kepolisian apabila ada hal-hal yang diduga terjadi pelanggaran terhadap hak anak atau anak yang dalam kondisi terancam akibat perilaku orang dewasa. Gitu. Pengalaman apa Bang yang tidak mengenakan di dalam perlindungan anak? Pengalaman itu ada dua kasus yang bagi saya itu masih terus terngiang-ngiang di telinga kita, di pikiran kita. Adalah ketika ada satu kasus pelakunya adalah orang tua, korbannya adalah anaknya sendiri. Oh, ada kejadian seperti itu? Ada semacam itu, dan itu menjadi kita nggak habis pikir bahwa rumah adalah tempat yang terbaik untuk mereka tinggal. Tapi faktanya rumah menjadi neraka bagi anak-anak kita. Bagi anak tersebut, anak sendiri. Yang kedua, kasus yang juga terus teringat adalah ketika Sumarekon baru dibangun. Sumarekon itu baru dibangun, ada danau. Di situ terjadi sebetulnya bukan, tapi karena mungkin melihat tayangan di mana anak itu dicelupin kepalanya berkali-kali, dimasukin ke air sama orang tuanya. Anak kecil, sesama anak kecil. Oh, sesama anak kecil. Anak kecil yang waktu itu masih kecil banget, masih kecil, sekitar 8 atau 9 tahun. Itu sampai akhirnya meninggal. Berarti tayangan yang berantem itu kayak Smackdown kayak gitu itu dia. Itu juga menjadi keprihatinan kita. Dan sebetulnya lebih dari 60% ya, kalau saya bilang 70% kejahatan perlindungan anak itu adalah di lingkungan di mana dia tinggal. Orang terdekat. Orang terdekatnya. Baik itu orang tua, pamannya, kadang-kadang saudara tinggi, tetangganya, saudara tiri dan sebagainya. Itu justru kita prihatin gitu kan. Yang seharusnya keluarga itu adalah menjadi pilar utama perlindungan anak. Ya, tapi banyak kejadian bahwa kejahatan terhadap anak terjadi di lingkungan di mana dia tinggal. Baru-baru ini ada Bang di sebuah pendidikan itu menjadi korbannya muridnya sendiri, pelakunya adalah gurunya sendiri. Ini baru-baru ini Bang. Baru ini. Dan itu memang banyak terjadi. Artinya apa? Yang pertama, kejadian yang paling banyak adalah di lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua adalah di sekolah, di lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan ini banyak juga terjadi mau bullying sesama teman, atau terjadi pelecehan antara siswa, ada juga guru terhadap siswa. Terutama dulu kalau kasus yang saya tangani lebih banyak adalah guru olahraga dan pramuga. Ini yang lebih yang terjadi. Bukan berarti semua guru olahraga dan pramuga itu adalah orang yang membahayakan, tidak. Tapi kasus ini banyak yang terjadi ketika guru-guru itu yang melakukan. Itu dari di dunia pesantren ya, kalau kita itu juga terjadi. Bahkan di tempat gereja pun sama. Pendeta itu juga dengan yang sekolah minggu juga pernah terjadi. Jadi kalau saya bilang ini sudah menjadi apa ini ya? Sudah menjadi peringatan bagi kita semua bahwa anak-anak kita ini di dalam zona yang membahayakan. Zona yang membahayakan. Kita ingat kan muncul beberapa organisasi yang pecinta anak, perlindungan anak dan sebagainya. Tapi apakah itu semuanya bisa nanti bisa menyelesaikan semua persoalan? Belum tentu ya. Belum tentu. Karena apa? Itu tadi di rumah aja bahaya. Bagaimana di jalan? Bagaimana di tempat keramaian?
yang mereka sudah lepas kendali dari orang tuanya, bagaimana? Prihatin kita. Prihatin ya. Tetapi Kota Bekasi, pemerintah Kota Bekasi ini sangat bagus ya. Di akhir ini sudah ada UPTD perlindungan anak. Perlindungan anak. Ini baru ini. Baru. Di dinas P3A itu sekarang ada UPTD perlindungan khusus nanganin masalah anak. Masalah anak. Ya, nah ini yang kita sambut baik. Dan di situ ada timnya. Ada timnya itu ada psikolog, ada praktisi hukum, ada KPAD, ada psikolog, kemudian apa lagi itu? Ada kepolisian juga di dalamnya. Itu ada tim. Jadi ketika ada persoalan, ada pengaduan itu ditangani oleh tim. Yang pertama korban ditangani dulu secara psikologinya bagaimana korban. Setelah korban bagaimana ini orang tuanya. Pelaporan kita dampingin ke kepolisian. Kita dampingin untuk visumnya. Jadi sebenarnya kalau di Kota Bekasi ini sudah lumayan bagus. Cuma beberapa mal dan juga dulu bangunan itu masih belum mencerminkan berpihak kepada anak. Berpihak anak. Ya, tapi sekarang sudah ada nih WC untuk anak-anak, tempatnya sudah ada agak kecil. Agak kecil. Tapi justru pernah terjadi beberapa kejadian di mal malah terjadi pelecehan. Di mall sendiri? Di mall sendiri, yaitu ketika anak kecil masuk ke kamar kecil, diikutin orang dewasa terus dilakukan pemaksaan untuk kejahatan seksual. Itu terjadi. Sampai seberani itu? Betul. Jadi di mana ada kesempatan mereka akan melakukan. Makanya kita himbau ke masyarakat harus ngawasin anaknya betul-betul. Jangan hanya bawa di lingkungan aman, kemudian tidak. Justru di lingkungan itu yang tiap saat ketemu tetangganya yang mengganggu, itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Gitu. Baru-baru ini Polda Jawa Barat, Bang, membongkar kasus perdagangan bayi ke Singapura. Yang totalnya itu mencapai 24 anak. Tapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menyebut hanya 6 bayi yang bisa diamankan dan masih di Indonesia. Artinya sudah ke luar negeri kan berarti? Iya. Artinya gini, ya itu penjualan bayi itu jangankan yang ke luar negeri, di dalam negeri pun banyak. Ketika orang itu, ya dunia ini kan aneh, kebalik. Satu sisi ada bayi yang ditelantarkan, ditinggal di yayasan. Satu sisi ada bayi yang dijual. Gitu kan. Jadi ada dua sisi yang bertolak belakang, bahwa yang satu sisi bahwa anak ditelantarkan supaya dirawat orang, di satu sisi ada upaya orang menculik anak untuk dijual. Nah, dijual itu ada upaya gini, Mas. Ada upaya bahwa mungkin dijual kepada orang yang nantinya diangkat untuk menjadi anak. Padahal mengangkat anak ke yayasan, ke panti asuhan kan lebih mudah, dan itu legal gitu. Tapi mereka melakukan itu supaya bisa jadi karena malu kalau ngambil anak dari yayasan. Akhirnya diam-diam dia beli anak, dirawat seakan-akan itu anaknya. Jadi di masyarakat kita padahal secara legal itu dibolehkan dan tidak haram gitu loh. Ngambil anak dari yayasan gitu. Tinggal diurus semua, suratnya selesai. Ada kalanya kalau isu yang paling menakutkan adalah ketika anak dijual ke luar negeri itu untuk dijual organ tubuhnya. Itu yang betul-betul menakutkan. Karena kalau diambil ginjal sebelah masih bisa hidup. Ya, diambil dua-duanya? Ya, kalau diambil dua-duanya, semua hati semuanya dijual ya. Tapi ya mudah-mudahan itu tidak terjadi di anak-anak kita gitu loh. Gitu, Bang. Berarti gini, Bang, sekarang ini kan ada nih biasanya pemuda-pemudi yang tidak sengaja nih hamil gitu kan, karena malu gitu kan, akhirnya dibuanglah di mana lah ibaratnya seperti itu. Sebaiknya berarti tadi harusnya jangan dibuang, Bang. Taruh di yayasan, mungkin begitu, Bang ya? Gini tuh. Anak itu dilindungi oleh hukum ya, bahwa anak itu mempunyai hak untuk menyusui dari ibunya. Kalau nanti ditaruh begitu aja, itu kena pasal penelantaran anak sebetulnya. Oh, jadi kalau seandainya melahirkan terus ditaruh ke yayasan gitu. Iya, kalau ditaruh, kalau yayasannya nggak mau nerima, dilaporkan kepada polisi, diusut, kemudian diketahui
itu pidana. Pidana. Karena menelantarkan anak. Oke. Gitu. Tapi kalau seandainya pihak yayasan mau menerima dengan baik, ditunjukkan bahwa problemnya begini, diterima dengan baik, yayasan pun akan melaporkan supaya tidak terjadi peristiwa hukum. Nah, itu yang bahaya adalah ketika mereka mau main pintas saja dan apakah itu apa yang jenengan sampaikan tadi bahwa antar sekolah anak SMA, iya terjadi, iya. Ya terjadi, saya aja pernah nanganin. Justru dulu itu sampai melahirkan, sampai orang tuanya itu dibilang, ya udah biayain semuanya ditanggung oleh keluarga yang cowok. Dinikahkan nggak mau. Dinikahkan nggak mau. Itu pernah terjadi kasus. Jadi dia pacaran nggak pacaran, tapi tidak hamil dengan si A itu, si B ini. Ketika bahwa itu kita mediasi, kita apa supaya kita jamin apa? Biar sekolahnya nggak sampai dikeluarkan. Anak itu punya hak untuk sekolah ya, untuk diselesaikan dengan baik, apalagi kalau udah kelas 3. Itu kita sebisa mungkin agar anak itu masih bisa ngikutin ujian, kasusnya ya untuk sementara jangan di block up supaya ini kewajiban haknya anak ini terpenuhi dulu gitu. Jadi bisa selesai sekolah. Kalau setelah selesai itu mau diproses hukum, ya monggo. Toh itu nggak hilang barang buktinya. Iya. Ada semua gitu. Yang penting hak sekolah anak ini harus kita jamin juga. Harus dijamin juga. Makanya saya prihatin ketika ada sekolah kemudian mengeluarkan dengan mudah anak. Gara-gara hamil. Enggak, ya bukan hamil aja, kadang-kadang nakal juga dikeluarin. Kewajiban sekolah itu kan mendidik. Kewajiban sekolah itu mendidik. Apakah nggak ada solusi? Saya tuh pernah mengusulkan dulu ke pemerintah Kota Bekasi bahwa anak-anak nakal Kota Bekasi, saya nggak seperti KDM ya, yang dititipkan enggak. Saya dulu itu mengusulkan bahwa ada satu sekolah itu yang digunakan untuk mendidik mereka yang agak bandel-bandel ini, agak bermasalah ini. Kemudian dididik di situ mau 3 bulan, sekolah sama seperti biasa. Cuma pengawasannya lebih ketat, psikolognya disiapkan, pengawasannya ditingkatkan sampai anak itu proses kesadaran psikologinya juga kita bina sampai dia siap untuk dikembalikan kepada sekolah awalnya. Nah, itu pernah saya usulkan itu sebetulnya waktu saya jadi ketua KPAD bahwa ada tempat di mana mereka jangan langsung dikeluarkan, tapi mereka kita bina dulu. Kita bina, kalau mereka udah siap untuk dikembalikan kepada sekolah awal, dikembalikan. Ya, tapi itu rupanya belum terlaksana ya. Tapi kita di Bekasi sudah banyak, ada rumah pintar, ada rumah aman, ada banyak lah tempat anak-anak muda kita untuk kreasi. Kalau di Bekasi kayaknya walaupun kasusnya ada, tapi lebih tertangani semua dengan baik. Di Bekasi ya? Di Bekasi. Berarti alhamdulillah di Bekasi udah istilahnya untuk anak lebih banyak tempat untuk. Betul. Dan sekarang itu Bang, pemerintah Kota Bekasi kan menggalakkan semua di kelurahan itu punya taman, punya tempat bermain anak-anak. Itu kan salah satu upaya pemerintah daerah untuk menyiapkan satu sarana atau tempat di mana anak bisa nyaman dan aman. Nah gitu. Itu yang sekarang itu ada yang dilakukan oleh BKM-BKM. Karena kami dari LPM salah satu perancang pembangunan di wilayah masing-masing, dan kita sedang menggalakkan ada program pembuatan taman di semua kelurahan. Kebetulan kemarin di Jaka Sampurna juga kita sudah diresmikan oleh Pak Wali Kota, dan taman itu untuk mereka bermain sore sama orang tuanya. Iya. Orang tua juga nggak boleh egois. Kalau anaknya main di taman terus ditinggal gitu, justru bahaya. Justru bahaya. Gitu Bang. Masalah anak ya Bang ya, muncul dari rumah, sekolah atau sistem. Kalau satu harus diselesaikan, yang paling punya andil dari mana Bang? Apa? Problem dari tiga itu. Siapa? Keluarga. Keluarga itu merupakan ketahanan utama. Anak berapa jam di sekolah? Berapa jam di rumah? Iya. Ya kan? Jam 7 sampai jam 12 mereka udah balik. Iya. Di rumah. Artinya apa? Rumah dan lingkungan sekitarnya.
Itu peranan lebih penting. Peranan lebih penting Bang ya. Iya. Juga sekarang tuh masih ada itu anak-anak Bang masih ada di Lambungir itu. Oh, Gimana tuh betul. problemnya? Ya, itu sebetulnya itu ranahnya dinas sosial dan kami dulu juga sudah pernah kerjasama. Tapi betapa sulitnya. Saya menyadari kadang-kadang dinas sosial itu mereka dulu pernah kita ambil, kita sekolahkan anak-anak itu. Anak-anak yang di sekolah. Anak-anak di jalan di jalanan itu. Kita bujuk untuk sekolah. 1-2 hari nggak mau lagi. Kenapa? Enakan di jalan. Tiap hari dapat duit. Sekolah pusing kepalanya. Sampai segitu. Sampai segitu. Jadi udah apa? Karena itu juga kan perilaku dari awalnya dari orang tuanya kan. Anak diajak ngemis. Anak diajak di jalanan jualan, pura-pura jualan tisu. Itu anaknya sendiri atau anaknya orang lain itu? Jadi pernah kami temukan bahwa itu anak sewaan. Oh, anak sewaan. Dan yang kasihan anak-anak itu kalau pas diajak begitu itu kayak semacam dikasih obat tidur gitu. Jadi anaknya itu diem tidur kayak gitu. Jadi bahaya. Iya, makanya itu kan perkembangan anak itu kan membahayakan nanti. Ketika bahwa dia dicekokin hal-hal yang coba sampai perhatikan di lampu-lampu merah, anak yang bayi agak gede dikit gitu, yang digendong, hampir semuanya jarang rewel kan. Iya, nggak rewel. Ya coba aja. Tidur kayak tidur kan. Nah, itu kami patut menduga bahwa ini yang harus ditindaklanjutin sebetulnya oleh pemerintah, kemudian oleh kepolisian, bahwa yang seperti ini sangat lebih membahayakan lah. Udah diajak begitu, apalagi kalau sampai mudah-mudahan nggak terjadi. Mudah-mudahan karena anaknya baik jadi tidur, tapi kalau sampai dikasih obat yang untuk anaknya tidur nggak bergerak, itu bahaya ya. Sangat memprihatinkan dan membahayakan. Itu Bekasi sendiri juga punya rumah ini Bang ya, bagi orang pintar. Rumah aman dulu kita sewakan. Rumah aman itu nggak boleh ada yang tahu. Oh gitu. Jadi gini, ada kasus nih misalnya, anak kita amankan. Iya. Itu kecuali orang tuanya atau orang yang memang diberikan akses untuk bisa ketemu, itu yang boleh ketemu. Orang lain nggak boleh. Oh gitu. Iya, karena ini rumah aman, namanya rumah aman. Ya kalau semuanya bisa masuk ya. Contoh kayak di sini nih, ini kan bagus ini kalau dijadikan rumah aman. Orang anak bisa nyaman, bisa bermain di belakang, bisa apa, nggak ada yang tahu. Psikologi anak terjamin, jadi gitu. Rumah aman ada. Rumah aman ada. Cuma kalau memang nanti kasusnya itu sudah naik, kadang-kadang kita titipkan di Jakarta Timur, di Dinas Sosial Jakarta Timur di Cipayung itu. Nih, di Cipayung itu. Cipayung ya. Sebelum McD itu sebelah kiri itu sepanjang itu adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial ya. Itu di situ biasanya kita titipkan, baik itu korban maupun kadang-kadang pelaku juga kita titipkan di sana. Oh, dititipkan di sana ya. Karena di situ besar berarti ya. Besar Bang. Iya Bang. Apa namanya? Banyak juga di lingkaran kita, di sekolah ataupun di, kalau sekarang ada pesantren. Saya nyebutnya kadang-kadang takut salah. Nggak apa-apa. Ini fakta kok. Ini fakta. Kita nggak perlu menutupin apa yang memang seharusnya kita perbaiki. Iya. Gitu. Ini berapa kasus ini? Salah satunya kasus ya, guru santri laki-lakinya. Itu gimana? Saya bingung saya juga. Justru hukumannya lebih berat. Harusnya ditambah sepertiganya. Kenapa? Karena anak dalam kekuasaan dia dilakukan kejahatan. Seperti orang tua melaksanakan kepada anaknya. Itu harusnya ditambah sepertiganya. Jadi pelecehan seksual itu kan hukumannya menurut undang-undang, awalnya kan Undang-Undang 23 tahun 2002, kemudian diperbaiki karena dipandang bahwa masih dibutuhkan hukumannya kurang keras, kurang berat, maka dirubah perubahan undang-undang itu menjadi Undang-Undang 35 nomor 35 tahun 2014. Maka ada hukuman minimal, yaitu minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun untuk kejahatan seksual. Ya. Nanti kalau seandainya Bang ada anak nih ya kan, masyarakat tidak semuanya tahu kan kalau istilahnya harus mengadu
ke siapa gitu kan? Kalau Kami di Kota Bekasi ini yang pertama sosialisasi ke semua sekolah itu sudah hampir kita laksanakan. Di SD, SMP, SMA itu sudah kita laksanakan. Kemudian kita juga buka layanan pengaduan. oh, ada nomor khusus, Bang? Ada nomor khusus yang di apa teman-teman itu ada nomor khusus. Di samping itu kita juga ada yang setiap hari standby di pemerintah daerah. Di lantai 5 itu setiap hari ada standby untuk menangani pengaduan. Di wali kota? Di kantor wali kota. Oh, di kantor wali kota. Lantai 5. Itu ada teman-teman yang tugas di situ untuk menerima pengaduan dari masyarakat. Khusus anak. Berarti di seluruh kota ada itu? Apa bagaimana? Enggak semua kota ada, karena gini, KPAI itu dipandang oleh undang-undang itu, yaitu bunyinya agak lemah sedikit, yaitu jika dibutuhkan maka didirikan KPAI. Jadi bukan langsung bahwa wajib daerah, harusnya kalimatnya karena KPAI itu didirikan berdasarkan undang-undang, mestinya juga diwajibkan aja semua. Diwajibkan aja semua ya. Tapi sekarang ini yang saya agak lega itu pemerintah daerah itu sudah mempunyai tim baik itu pengaduan dan penanganan. Itu sekarang sudah, yaitu apalagi ada UPTD-nya. Jadi ya saya gimana juga respect kepada Kota Bekasi, dan Kota Bekasi selalu dapat penghargaan dari KPAI pusat. Berarti di bawah kepemimpinan Pak Triadianto ini untuk perlindungan anak beliau peduli ya. Semua wali kota Bekasi peduli. Semua wali kota peduli, tapi ini beliau ini lebih peduli. Lagi. Karena dengan lahirnya UPTD kan bagian yang terpenting yang secara legal itu betul-betul ditunjuk untuk menangani anak. Nah, selain Abang kan sudah menjabat 2 periode ya KPAI. Itu kalau sekarang apa Bang kesibukannya, Bang? Saya sekarang juga sebagai Dewan Pembina Penasehat KPAI Kota Bekasi. Jadi Ketua Dewan Penasehat Kota Bekasi yang juga memberikan masukan, kemudian pendapat, kemudian menanyakan kasus-kasus yang terjadi itu saya masih terus ikutin, dan memang kewajiban saya sebagai pembina untuk mengarahkan anak-anak muda yang hebat ini. Ini kan anak muda-muda semua ini. Yang sekarang ini anak muda-muda yang hebat, itulah kita itu ngasih rambu-rambu. Ngasih rambu-rambu, jangan sampai kan anak muda nanti kebablasan, nah itu bahaya. Selain itu saya juga jadi ketua LPM di Kelurahan Jaga Sampurna. LPM Jaga Sampurna. LPM itu tugasnya apa, Bang? Kita merancang pembangunan, kita LPM itu kan lembaga pemberdayaan masyarakat, artinya merancang pembangunan di wilayah Jaga Sampurna, mana aja sih yang harus kita usulkan ke pemerintah, baik itu melalui musrembang atau masa reses dengan dewan, gitu, dan itu kita lakukan terus, kita kawal. Itu bagiannya usulan dari kelurahan itu kita kawal sampai musrembang tingkat kecamatan, sampai musrembang tingkat kota, supaya bahwa Jaga Sampurna, kebutuhan masyarakat Jaga Sampurna yang berkaitan dengan pembangunan fisik maupun ekonomi itu bisa ada ya. Jadi lebih turun ke bawah lagi. Betul. Gitu ya. Kalau wali kota kan paling kan titik-titiknya aja kan, enggak? Ya betul. Wali kota kan udah lebih luas ini. Udah luas, terus SKPD ataupun dinas-dinas masing-masing kan punya dan ini adalah yang dari masyarakat. Kita mengawal yang dari usulan RT RW, kita usulkan untuk pembangunan, dan di situ itu saya selalu menyampaikan pesan berkaitan dengan perlindungan anak. Iya, di sela-sela dengan masyarakat itu selalu tak sampaikan pesan-pesan itu gitu. Ya nanti bisa gandeng kita, Bang. Oh ya. Karena kita juga selain media, kita juga ada juga namanya Asmin Peduli, Bang. Asmin Peduli itu ya bisa memberikan edukasi, memberikan bimbingan, ya semampu kami tentunya seperti itu. Itu menarik juga bagi kami, karena kami juga punya kewajiban untuk edukasi ke masyarakat di bidang apa aja, bukan hanya bidang
bukan hanya KPAD, di bidang pembangunan, di bidang sosial, budaya. Apalagi yang menarik kan sekarang ada koperasi merah putih. Koperasi Merah Putih. Itu kan menarik. Menarik, iya. Artinya Itu ini gimana? ada program dari Bapak Presiden yang memang digelontorkan program ini untuk kepentingan masyarakat. Untuk agar masyarakat bisa mandiri, tidak dikekang oleh kekuatan-kekuatan orang yang punya duit. Ya, gitu orang yang punya uang. Punya uang gitu loh. Ya, minimal mereka berdaya dengan di lingkungannya masing-masing. Itu kan bagus, Mas. Bagus ya. Soal nanti pelaksanaannya masih ada kekurangan tambal sulam ya biasa. Berarti abang pengurusnya dong? Salah satunya. Salah satunya. Sudah punya program dong berarti. Ya, ya tentu akan kita juga kerjasama. Ya ini saya senang ketemu hari ini. Artinya ini kita semakin membuka jaringan kita semakin luas. Kemudian bisa kerjasama dengan media. Media itu bagi saya pilar utama juga yang untuk di masyarakat. Ya. Kemarin kita ngadain festival Jaga Sampurna. Festival Jaga Sampurna itu salah satu isinya juga ada penghargaan terhadap putra-putri Jaga Sampurna yang punya prestasi baik nasional maupun internasional. Itu kita kan berikan penghargaan. Dan lomba-lomba yang berkaitan dengan lomba kinerja RW, kemudian lomba ya hiburan ibu-ibu lah, ada ibu-ibu, senam, ada qosidah, ada karaoke, tapi intinya semua itu adalah bagaimana bahwa kita menyatukan masyarakat Jaga Sampurna melalui lomba-lomba itu supaya refreshing dikit lah ya. Iya gitu. Ya mudah-mudahan koperasi nanti bisa berkembang dan media adalah bagian salah satu yang nanti mengedukasi masyarakat yang bekerja sama dengan koperasi kan nggak masalah. Amin, iya. Gitu. Memang seharusnya itu tugas kami itu sebenarnya. Dan saya yakin teman-teman juga punya dunia bisnis masing-masing, punya pengalaman bisnis masing-masing, dan nggak ada salahnya bahwa itu nanti kita bangun kerjasama yang baik untuk kepentingan koperasi. Nah itu, ya kebetulan kita juga sudah punya koperasi juga, walaupun masih kecil. Memang semuanya kan dimulai dari kecil, nggak ada yang langsung besar. Iya. Ya mudah-mudahan ketemu abang nih sekarang nanti bisa lebih kita bisa bekerja sama menjalin sinergitas ya. Ya bang, terima kasih banyak kedatangannya kepada Asmin Talk, ceritain aja. Mudah-mudahan abang sukses selalu. Amin. Dan saya juga terima kasih nih diberikan kesempatan untuk duduk di kursi ini. Mudah-mudahan ini bagian daripada edukasi masyarakat melalui teman-teman di sini. Dan juga ada manfaatnya, baik untuk masyarakat maupun untuk diri saya. Statement terakhir bang, untuk warga bang kan di warga Jaga Sampurna. Statement terakhir itu hanya begini bahwa kita jangan pernah takut gagal. Berapapun kita, berapa kali kita jatuh, yang penting adalah seberapa cepat kita bangkit untuk menyatukan semua potensi yang ada di Jaga Sampurna. Ya, itu Bang. Ya, terima kasih Bang. Nah, jadi itu, ingat pesan abang tadi. Walaupun kita gagal, bagaimana caranya kita bangkit kembali. Jangan pernah menyerah. Intinya seperti itu Bang ya. Ya, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti kita bisa bertemu di lain waktu. Dan terima kasih. Asmin Talk. Ceritain aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.